Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Mudiono dalam pembelajaran online IPS kelas 9 SMP Negeri 4 Kota Tangerang. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi bagian ketiga. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama adalah memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua adalah dampak globalisasi. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi, sebaiknya kita melihat materi pada pertemuan terakhir minggu yang lalu. Pada pertemuan terakhir minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang dampak negatif globalisasi budaya. Di antaranya, rusaknya moral masyarakat, munculnya sikap individualisme pada manusia, lunturnya nilai-nilai keagamaan, hilangnya kesenian tradisional, komunikasi dan juga sarana transportasi internasional yang telah menghilangkan suatu batas-batas budaya antar setiap bangsa. Bentuk globalisasi berikutnya adalah globalisasi di bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi merupakan semakin mudahnya orang di dunia dalam bertukar pesan dan melakukan komunikasi dengan orang di berbagai penjuru dunia secara langsung dan dalam waktu cepat. Contoh globalisasi komunikasi diantaranya adanya komunikasi antar HP lewat internet seperti Google, blog, FB, dan lain-lain. Munculnya video call, yaitu kita dapat bertatap muka dengan orang yang jauh. 3. Kita dapat melihat suatu kejadian dimanapun secara langsung dengan menggunakan TV, internet, dan HP. Globalisasi di bidang komunikasi mempunyai dampak positif diantaranya kemudahan dalam mendapatkan informasi. Yang kedua, kemudahan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, kemudahan dalam melakukan kegiatan niaga. Yang keempat, munculnya sikap kosmopolitan dan meningkatnya toleransi. Terakhir, dampak globalisasi, semakin luasnya jaringan komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi juga akan berdampak negatif, diantaranya maraknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Penyalahgunaan situs-situs tertentu yang merusak. Potensi terjadinya pelanggaran atas hak privasi seseorang. Dan yang terakhir, penyebaran informasi palsu atau hoax yang merugikan orang lain. Selanjutnya, bagaimana caranya kita mengatasi globalisasi di bidang komunikasi? Kita dapat memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Dan yang terakhir, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Bentuk globalisasi berikutnya anak sekalian, yaitu globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan salah satu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batas teritorial negara. Sebagai contoh globalisasi ekonomi, 1. Produk Indonesia, dalam hal ini secara khusus produk mie instan, sudah dikenal di berbagai negara dunia. 2. Penggunaan kendaraan bermotor yang datang dari luar negeri. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang kini banyak dinikmati oleh masyarakat di tanah air. Bentuk perwujudan globalisasi ekonomi diantaranya
globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, dan globalisasi perdagangan. Globalisasi ekonomi juga akan berdampak kepada masyarakat. Dampak positif globalisasi ekonomi diantaranya adalah meningkatnya produksi global, meningkatnya kemakmuran suatu negara, meluasnya pasar produk domestik, memperoleh lebih banyak modal dan tingkat teknologi yang lebih baik. Dan dampak positif yang lain menyediakan dana tambahan bagi pembangunan di bidang ekonomi. Positif di atas, globalisasi ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bangsa Indonesia. Di antaranya, dampak negatif menghambat pertumbuhan di sektor industri, memperburuk neraca pembayaran, sektor keuangan semakin tidak stabil, dan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Terus, bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi di bidang ekonomi, yaitu menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah, untuk berkompetisi secara sehat. Dan yang terakhir, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Bentuk globalisasi berikutnya anak sekalian, yaitu globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Globalisasi yang terjadi dalam bidang IPTEK di Indonesia menjadikan segala sektor kehidupan warga negara menjadi semakin mudah. Berkembangnya teknologi transportasi, informasi, komunikasi, dan pertanian dan sebagainya menjadikan segala sesuatu aktivitas menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, munculnya berbagai macam handphone untuk memudahkan berhubungan dengan orang yang jauh. Adanya internet untuk memudahkan berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Munculnya video call, yaitu kita dapat bertatap muka dengan orang yang jauh, informasi-informasi yang menyebar dengan cepat dan luas. Globalisasi di bidang IPTEK pastinya juga akan mempunyai dampak. Dampak positif globalisasi IPTEK diantaranya yaitu kemudahan menemukan berbagai informasi, kemudahan dalam proses belajar dan mengajar. Siswa menjadi lebih aktif dalam proses belajar. Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan. Selain dampak positif, globalisasi IPTEK juga akan berdampak negatif. Di antaranya, adanya kesenjangan sosial di antara para peserta didik. Peserta didik menjadi bergantung pada teknologi. Berkurangnya kekuatan kontrol negara. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi yang melanda di bidang IPTEK? Berkompetisi dalam kemajuan IPTEK. Meningkatkan motif berprestasi. Meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing.
selalu berorientasi ke masa depan. Dan yang terakhir, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga kita tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Anak sekalian, bahasan kita selanjutnya adalah bentuk globalisasi di bidang transportasi. Apa sih pengertian globalisasi di bidang transportasi? Pengertiannya adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara cepat dalam bentuk kelompok maupun terjadi di seluruh dunia dalam bentuk transportasi. Hampir seluruh masyarakat dari seluruh negara dan seluruh kelas, masyarakat dapat menikmati semua jenis transportasi yang ada, baik transportasi darat, laut maupun udara. Dampak positif globalisasi transportasi. Biaya transportasi akan semakin murah. Mudahnya distribusi alat transportasi ke suatu negara. Semakin canggihnya teknologi transportasi. Kenyamanan dalam berkendara akan semakin baik. Waktu tempuh dalam berkendara akan semakin cepat. Demikian anak sekalian pertemuan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Tetap semangat, jangan lupa tetap cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu lincah manja sikapmu. Aku sudah rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu.